Selamat datang teman-teman, saya sangat senang bisa berbicara dengan Anda hari ini tentang sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin banyak dari Anda mungkin telah mendengar tentang ini sebelumnya. Tetapi, mari kita bersama-sama menjelajahi mengapa hal ini menjadi begitu penting dalam ruang kelas kita. Pertama-tama mari kita ingat bahwa setiap siswa adalah individu dengan karakteristik uniknya masing-masing. Mereka memiliki berbagai tingkat kemampuan, gaya belajar, minat, dan latar belakang. Dalam dunia yang terus berubah ini, pendidikan juga harus berubah untuk mampu mengakomodasi perbedaan ini. Ketika kita memiliki kelas yang berisi siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda, ada potensi untuk kesenjangan dalam pencapaian akademik. Beberapa siswa mungkin lebih cepat memahami materi, sementara yang lain mungkin perlu waktu lebih lama. Ini adalah area di mana pembelajaran berdiferensiasi datang untuk menyelamatkan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memungkinkan kita para pendidik untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap siswa. Ini bukan tentang satu ukuran untuk semua, tetapi tentang menghadirkan materi dengan cara yang membuatnya relevan dan menarik bagi setiap individu di dalam kelas. Nah, di video ini kita akan menjelajahi praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan berbicara tentang beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi semua siswa di dalam kelas kita. Salah satu langkah penting dalam mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa adalah dengan memahami siapa mereka. Ya, kita berbicara tentang mengumpulkan informasi yang berharga tentang gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan mereka. Salah satu platform yang dapat digunakan untuk mendapatkan inspirasi tentang bagaimana mengukur gaya belajar adalah platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar adalah platform yang dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Platform ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Berkaitan dengan gaya belajar, setiap siswa memiliki cara unik untuk memahami dan memproses informasi. Beberapa lebih suka belajar melalui membaca, sementara yang lain lebih suka mendengarkan atau berinteraksi secara langsung. Ada beberapa jenis gaya belajar umum seperti visual, auditorial, dan kinestetik. Penting bagi kita untuk mengetahui preferensi gaya belajar masing-masing siswa agar kita bisa menyajikan materi dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Contoh alat yang bisa kita gunakan adalah survei gaya belajar. Siswa dapat menjawab beberapa pertanyaan sederhana untuk membantu kita memahami bagaimana mereka lebih suka belajar. Ini adalah cara yang baik untuk memulai. Bagaimana dengan tingkat kemampuan siswa? Salah satu cara untuk mengukur tingkat kemampuan adalah dengan kuis online atau tugas awal. Aplikasi yang sering saya gunakan adalah aplikasi Quizizz. Ini membantu kita memahami seberapa jauh siswa telah memahami materi sebelum pembelajaran dimulai. Dengan mengumpulkan informasi tentang gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa, kita dapat merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dan bermakna bagi setiap individu di dalam kelas. Sekarang kita akan membahas salah satu strategi yang sangat efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran dalam kelompok berdasarkan gaya belajar. Ini adalah cara yang baik untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan tantangan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Untuk kelompok dengan gaya belajar visual, kita dapat memberikan materi berupa video pembelajaran. Mereka dapat mengakses materi tersebut melalui Google Site yang telah disiapkan oleh guru. Untuk kelompok dengan gaya belajar auditorial, kita dapat memberikan materi berupa podcast atau mendengarkan ceramah secara langsung dari gurunya.
Ini membantu mereka agar belajar lebih menyenangkan. Good. Untuk kelompok gaya belajar kinestetik, kita dapat memberikan materi yang mendorong mereka untuk bergerak dan bermain sambil belajar memahami materi. Misalnya, untuk pembelajaran matematika dengan tujuan memahami konsep dasar aljabar, kita dapat memberikan materi puzzle aljabar. Bagaimana dengan strategi pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa? Nah, kita dapat mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat kemampuan, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kita dapat menggunakan aplikasi Quizizz terbaru, yaitu Quizizz Merdeka. Pada aplikasi tersebut telah tersedia fitur yang menyediakan tugas dan latihan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, sekarang saatnya untuk kita para guru, bagaimana kita dapat menerapkan strategi ini di dalam kelas? Yang pertama, kenali siswa kita dengan baik, pahami gaya belajar, minat dan tingkat kemampuan mereka. Dan yang kedua, rancang pengalaman pembelajaran yang memperhitungkan perbedaan-perbedaan tersebut. Berikan pilihan aktivitas, kelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dan sediakan materi tambahan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang mendengarkan dan merespon kebutuhan siswa.